Ini buat teman-teman yang saat ini tengah menjalankan bisnis coffee shop. Apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan? No purpose. Kenapa harus bikin brand ini? I always do like tulis di kertas gitu. Kenapa brand ini harus ada? Kalau misalnya besok brand ini nggak ada, apa impactnya buat dunia? Kalau ternyata impactnya nggak ada, lo replaceable. Satu hal yang secara konsisten kita lakukan adalah konsistensi di lapangan, ekspansi. Dan juga gimana caranya kita membawa narasi brand tuh dengan tepat. Regenerasi customer juga penting banget. Biar kerja di Fore atau keterima kerja di Fore, suatu kandidat harus memenuhi apa syaratnya? Nomor satu tuh adalah value. Value tuh pasti ada. For me, is definitely I need to hire people with a strong integrity aspects. Integrity itu ya, contohnya doing the right thing even nobody see. Di tengah ketatnya industri kopi modern Indonesia, Matthew Ardian jadi salah satu sosok yang ikut ngebentuk cara baru anak muda menikmati kopi. Saat ini, Fore Coffee sudah punya lebih dari 300 gerai di seluruh Indonesia. Buat Matthew, bangun brand itu bukan cuma soal jual produk, tapi gimana bikin customer merasa dekat dan punya experience yang memorable. Brand juga mesti punya purpose kenapa dia ada dan hadir di tengah masyarakat. Di episode ini, kita bisa belajar banyak soal branding dan marketing dari Matthew. Hati-hati ketika kita mengikuti tren. Kita nggak tahu tren itu tujuannya dibuat untuk apa. Bikin tren itu lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa nyebarin edukasi. Kita bisa kasih value kemanapun siapapun tanpa harus jadi arogan. So it's a goal when you do the marketing. Ada satu spirit yang I have so many friends at that time itu nggak punya spirit yang kayak aku punya. Apa itu? Endurance. Endurance itu penting sekali. Dan kadang-kadang kalau kita nggak punya endurance itu apalagi yang kita andalkan. Karena kalau misalnya kita bilang kita punya brain, banyak orang lebih pintar. Guys, podcast ini wajib lo simak buat lo satu pecinta kopi, dan yang kedua orang yang pengen get better 1% every single day. Gue akan mulai dari kopi terlebih dahulu. Mungkin 5 tahun yang lalu, ketika gue memegang cup coffee, gue akan sangat bangga ketika gue memegang cupnya Starbucks. Tapi hari ini, lo tau nggak bahwa dalam top of mind publik, termasuk top of mind gue, kopi-kopi yang beredar di kepala gue dan mungkin teman-teman semua, yang pertama adalah kopi kenangan, yang kedua adalah Fore, dan yang ketiga adalah Starbucks. Dalam jangka waktu 8 tahun, Fore udah bisa ada di top of mind kita. Sementara Starbucks dari tahun 2002 di Indonesia, artinya udah lebih dari 20 tahun. Nah, gue pengen menggali apa sih rahasia Fore bisa menjadi luar biasa seperti sekarang, hanya dalam waktu yang singkat, dengan outlet yang tidak lebih dari 400, mungkin 300-an, nanti kita akan konfirmasi gitu. Dan yang kedua adalah soal pengembangan diri. Gimana seorang yang namanya adalah seorang Matthew, CMO dari Fore, bisa menciptakan, meracik, meramu strategi marketing yang bisa membawa Fore sampai dengan hari ini dan bahkan di tahun 2025 punya omset 1 triliun rupiah. Dan udah melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung ngobrol dengan Matthew Ardian, CMO dari Fore. Matt, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Baik, welcome to the show. Thank you, it's an honor. Finally, so happy. Yeah. Finally bisa ngundang Matthew di sini. Ini podcast yang aku tonton tiap hari. Aduh, thank every you banget. morning, once I woke up, I always see your content, your podcast. So thank you so much, it's an honor. Thank you. Aku akan ngobrol soal kopi terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan ngobrol soal your mentality, your work ethic, yang bisa ngajarin teman-teman gimana caranya biar bisa menjadi marketer ataupun profesional yang reliable dan juga dicari banyak perusahaan. Aku akan mulai dari, lo ngelihat sekarang pasar kopi di Indonesia, dan tadi ada data yang gue keluarkan bahwa sekarang Fore ada di top of mind publik nomor 2, dan dengan jumlah gerai yang quote unquote 200-an, 300-an, this is amazing. Lo ngelihat sekarang landscape kopi di Indonesia kayak gimana, Matt? Udah overcrowded? Atau potensi untuk tumbuh itu sebenarnya masih terbuka lebar? Oke, in my opinion of course, room for improvement tuh pasti ada ya, room for improvement ya. Ruangan tumbuh tuh pasti ada untuk kopi gitu ya. Cuman itu tergantung kita untuk merespon itu seperti apa.
gitu. Jadi misalnya kalau kita bilang industri kopi ini red ocean, I would say ini bloody ocean. There's so many. Like Indonesia sekarang kita ada, dari data pemerintah terakhir ya, ada 470.000 coffee shop di Indonesia. Wow. 30.000 diantaranya tuh coffee modern. Oke. Dan 350 by today itu salah kecilnya Sivore. Ya di situ. Jadi memang the demand is there. Dan itu terdiri dari brand lokal, fortunately, dan juga ada pemain asing. Bahkan yang mau datang juga udah banyak sekali. I see. Gitu. Jadi memang kalau ditanya peminum kopi makin tinggi, yes. Tapi bukan, pemainnya juga makin tinggi. pemainnya juga makin banyak karena the demand is there gitu. Jadi tapi itu semua jadi menimbulkan sebuah challenge dong pasti ya Mas ya. Ketika demand tinggi, bagaimana manajemen untuk bisa react terhadap permintaan itu? Apakah kita langsung ekspansi banyak? Apakah kita langsung membuat produk yang viral? Apakah kita langsung bikin produk yang harus yang kayak China seperti itu? Itu tergantung kita bagaimana mentranslate demand itu menjadi opportunity. So that's the key. Tapi orang Indonesia ngopi itu untuk lifestyle atau memang kebutuhan sih, Matt? Kalau Mas Rory buat apa? Kalau aku kebutuhan, Yeah. aku nggak terlalu peduli pada brandnya, yang penting rasanya, that's my number one. Dan yang kedua adalah ketika aku take away atau ketika aku datang, aku punya experience yang baik. Oke. I think itu 100% valid. Kopi itu macam-macam Mas. Ada orang yang merasa membawa brand itu, oh ini buat estetik aja. Banyak kan Gen Z yang ngopi di TikTok, ini actually for my branding gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang ngerasa, oh ini habitual. So I need to have a cup of coffee every day regardless the brand. Karena memang udah jadi habit gitu. Betul, kan. betul. Ada yang pokoknya harus di brand ini karena gue suka banget visi misinya. Itu ada. For me sebenarnya kopi itu adalah produk habitual yang kita create sebuah culture. Nah, culture-nya apa nih? Apa yang kita offer? Ada yang namanya experience, as you said, gitu. Experience juga sekarang banyak sekali. Bisa experience ketika kita minum, experience kita waktu di store, gitu kan, macam-macam gitu. Jadi tergantung experience apa yang mau kita kasih dan sejauh apa konsumen itu bisa menerima persepsi dari brand atau dari message yang akan kita sampaikan. Itu yang paling penting sebenarnya. So, kopi itu kompleks ya, habitual iya, lifestyle iya, experience juga iya, tergantung gitu. Apa yang bikin Fore bisa mengalahkan Starbucks, Matt? Wah. Ini Starbucks pemain lama loh. 2002 dan sudah lama, lebih dari 20 tahun di bawah grup yang begitu besar. Sementara Fore mungkin IPO baru tahun berapa? Beberapa tahun yang lalu kan? Tahun, ya. Baru 1 tahun. 2025. Ya. Sementara jumlah outlet ratusan, 200 sampai 300. Iya, kita by today kita 350. Tapi omsetnya bisa 1 triliun dan bahkan top of mind nomor 2. So what's the secret? To me sebenarnya kita selalu fokus ke diri kita sendiri ya, aset kita. Jadi gini, mengembangkan input itu jauh lebih penting dibanding kita mengejar untuk output. Artinya seperti ini. Store jumlah, it's just numbers, quantity gitu kan. Kalau misalnya dibilang nih sekarang banyak sekali ya konten-konten yang membandingkan kebetulan brand saya bekerja ini sama mungkin jumlah coffee shop yang lain. Oh brand ini jumlahnya cuma sedikit ya, brand lain lebih besar nih, jumlahnya lebih banyak. Sebenarnya kalau dulu ini istilah lucu ya, banyak anak banyak rezeki. Kalau menurut saya banyak store banyak masalah gitu. Oke. Tapi logikanya banyak GMV dong ya, banyak revenue gitu ya gitu. Nah, strategi khususnya kita tuh selalu fokus ke satu, memang ke input kita pengembangan customer centric. For me is definitely customer centric. Our ability to read what customer wants, needs ya, dan mereka maunya seperti apa, itu kita harus bisa dulu. Jadi mungkin pakai filosofi relationship ya. Sebenarnya kalau kita berpasangan, kita harus tahu dong, oh pasangan kita ini seperti apa sih? Seluk-beluk luar dalam ya. Iya, dia maunya kayak gimana? Kenapa kok kemarin WhatsApp kita nggak bales ya? Ada yang namanya evaluasi gitu. Banyak sekali brand yang bikin bukan berdasarkan internal kepekaan ya, tapi oh ya udah reaktif aja. Si brand ini bikin begini, kita harus bikin lebih besar. Kita harus bikin lebih viral. Akhirnya apa? Api dilawan pakai api, nggak bakal ketemu. So apa yang customer kamu mau? Satu, produk centric. Jadi memang tadi kayak Mas Rory bilang, pilih kopi itu ya karena produknya enak, that's it. Tapi sekarang kalau kita pikir ya, produk centric cukup apa enggak? Enggak juga. Karena ada orang merasa gini, lama-lama selera bergeser. Hari ini kita minum misalnya kopi susu. Besok, aduh, sugar intake nih, kayaknya kopi hitam aja deh gitu. Pasti ada shifting gitu kan. Nah, tapi itu perlu sekali bahwa kita merasa apa yang bikin orang makin melekat sama brand kita. Yaitu kita berhasil bikin relate dari story-nya, value-nya.
sustainability kita gitu misalnya. Jadi ketika orang bawa cup kita tuh sebenarnya mereka tuh pengen dilihat this is who I am. Bukan karena ini bukan kopi murah ya misalnya. Bukan seperti itu. Tapi dia kepengen bahwa yang tahu ini cuman gue doang. Oke. This is my taste, gue relate sama brandnya, gue suka advokasinya, and this is who I am. Itu penting sekali gitu mas. Oke, ini aku harus disclaimer dulu bahwa ini tidak dibayar disponsori oleh Fore. The reason why aku invite Matthew adalah ya dikarenakan anomali secara positifnya Fore di pasar kopi di Indonesia dan langsung melejit di nomor 2. That's all teman-teman. Jadi ini bukan sponsored content. So aku pengen tanya dulu. This is affordable premium coffee, right? Yes. Aku bisa melihat Starbucks main di atas in terms of price sama in terms of mungkin apa ya kayak aspiration. Sementara kalau kopi kenangan ada di bawah, mass tapi value for money gitu. Makanya mereka outletnya banyak banget. Sementara Fore itu, correct me if I'm wrong, menempatkan diri di tengah-tengah nih. Betul nggak? Dan strategi harganya kayak gimana? Karena gue lihat 30.000, 20 ribuan itu masih murah juga masih affordable. Tapi kenapa bisa beda gitu? Oke. Well, ini Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ngomongin harga sangat relatif ya. Mungkin kita hari ini kita bilang merasa brand ini affordable. Tapi coba deh kita ke kota ketiga atau kota 2. Mungkin mereka persepsinya akan beda. This is not affordable for them misalnya. Betul. Seperti itu ya gitu. Jadi kalau kita harga itu sebenarnya lebih ke pendekatan kita ke konsumen aja. Tapi sebenarnya gini, kita nomor 1 mengedepankan kualitas. Tanpa kualitas yang bagus, inovasi yang oke, produk ini nggak mungkin jadi kayak sekarang. Nah produk ini jadi kayak sekarang itu pasti membutuhkan kualitas biji kopi yang bagus, susu yang paling oke, gitu kan, dan craftsmanship dari tim itu yang mungkin nggak sehari 2 hari ya. Itu kan bukan hal yang overnight ya, atau misalnya murah gitu. Jadi terus terang banyak sekali orang yang misalnya compare kenapa kita nggak bisa yang harganya mungkin di bawah 10.000. Of course tidak seperti itu gitu. Again ini mungkin kalau misalnya dibandingkan pasti ada yang ini lebih premium. Kita bicara premium juga orang subjektif. Ada yang merasa brand ini very premium, intimidating premium. Saya pernah ke sebuah kota ya di Jakarta, mungkin sebut aja ya salah satu di Aceh lah yang baru buka seperti itu. Persepsi terhadap brand ini sangat premium. Atau misalnya kita buka lagi di Singkawang seminggu setelah itu, bahkan ada orang yang kita dapat report, ini mau masuk deg-degan. Masuk Fore? Iya, kayak ini not for me gitu. Tapi at the same time saya juga terima report di salah satu kota besar, ini kurang premium. Premium si brand ini, seperti itu. Jadi sebenarnya gini, the premiumness itu sebenarnya perspektif. Dan perspektif itulah tugas marketing gimana caranya kita untuk berbagi perspektif itu. Betul. Iya kan? Sekarang kalau misal kita melihat ini perspektif, Divine premium itu seperti apa? Iya kan? Sekarang kalau kita ngeliat di marketplace ya, parfum 9 ribuan ngomongnya premium. Iya kan? Ada lagi parfum harga jutaan ngomongnya premium. Terus bagaimana kita melihat premium itu? Nah, sekarang untungnya netizen atau konsumen itu jauh lebih cerdas. Mereka tidak butuh label premium untuk melekat sehingga mereka merasa aman untuk beli. Tapi mereka butuh yang namanya autentik ya, atau namanya humble. Kenapa brand ini harganya tidak bisa 7.000? Ada proses di balik itu sehingga orang tahu. Saya rasa ini konsep bukan hanya untuk di F&B ya, tapi across every industry. One day ketika apalagi in this situation ya, bukan tidak mungkin suatu hari harga itu akan berubah. Betul. Supply chain issue, Middle East crisis, itu kan sesuatu yang kita uncertain. Nah sekarang kalau misalnya kita bilang kita tidak premium, harganya pasti murah, kita nggak pernah tahu. Ternyata kita ada demand yang membuat ini harus naik. Sehingga yang kita tekankan sebenarnya bukan di harga, tapi lebih ke experience sama aspirasinya itu. Dan kamu tadi juga melihat audience centric atau customer centric ya. Betul. Dan untungnya ini selalu kita jaga setiap quarter, bahkan setiap bulan. So I spend as a CMO, my daily routine tuh sebenarnya kalau pagi, ini bukan fortunately I have access ke customer service. Jadi ribuan komplain yang masuk atau feedback yang masuk itu saya baca setiap hari. So I know what's going on in city ini, toko ini, kemarin ada apa, dan kita selalu rapat right away setelah itu. Dari data itu kita juga ada research, ya, kita juga ada forum group discussion yang melibatkan bahkan
bukan hanya customer kita tapi the real coffee drinker di Indonesia. Oke. So that's very important, Mas Rory. Kalau misalnya kamu juga engage Michael Jasin ataupun coffee connoisseur yang lain di Indonesia kan, itu juga part of that strategy. It's part of that strategy. Yeah. Betul. By the way, aku pengen tanya dong, ini buat teman-teman yang saat ini tengah menjalankan bisnis coffee shop, ataupun mereka yang ingin membuka coffee shop, mungkin skala kecil atau skala rumahan, sama teman-teman mereka, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan? Kesalahan umum adalah satu, no purpose. Itu basic. Jadi kadang-kadang gini, ya genuinely orang bikin coffee shop pengennya profit ya. Tapi why you? Kenapa harus bikin brand ini? So for me sebenarnya di luar mungkin brand ini juga ya, I always do like tulis di kertas gitu. Kenapa brand ini harus ada? Kalau misalnya besok brand ini nggak ada, apa impactnya buat dunia? Kalau ternyata impactnya nggak ada, beli brand yang sebelah, lo replaceable. Artinya kalau replaceable produknya pasti nggak sustain, umur nggak panjang. Betul. Nah itu artinya satu, kadang-kadang ketika nggak punya purpose orang langsung mikir gini, pokoknya gue mau bikin kopi yang paling enak se-Indonesia, paling viral, paling oke, orang harus ngantri. Mindsetnya kalau seperti itu better nggak usah bikin bisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya produk sebelah bisa bikin produk yang better, mau cari marketing yang lebih oke dengan budget yang better ya jelas marketingnya lebih besar gitu kan. Tapi sebenarnya dia harus lupa fokus konsumen mana nih yang mau kita engage, marketnya kemana sih gitu. Kalau kita fokus ke produk ya tapi kita nggak fokus ke market, itu akan sangat sulit karena bagaimanapun konsumen itu yang akan protect us gitu. Kalau misalnya sudah menentukan fokusnya mau ke market mana, dan harusnya kayak gimana, Matt? Iya. Ketika kita tahu ya market itu, jadi kita harus tahu dulu bahwa ini market ini sebenarnya daya belinya seperti apa. Dari daya belinya seperti apa kita bisa bikin projection nih, berapa retention itu seberapa sering mereka akan belanja ke produk kita lagi ya. Ini satu orang misalnya Mas Rory, aku butuh konsumen kayak Mas Rory nih, gimana caranya Mas Rory 1 bulan ini harus belanja di aku 6 kali nih gitu. Kalau Mas Rory nggak belanja 6 kali, artinya dia nggak loyal, dia trial. Banyak sekali orang yang kena trap, bikin viral, bikin misalnya promo buy one get one gitu. Well, di aku ada sih. Cuman buy one get one itu is just a day thing. Betul. Besok dia nggak balik lagi. Coba deh diaudit datanya. Berapa persen dari semua transaksi itu dia cuman trialist. Akhirnya kita nggak bisa long term cari loyalist. Nah yang paling penting kalau tadi pertanyaannya F&B adalah, menurut saya operational itu the key. Jadi ketika kita bagus, banyak sekali orang yang tahu interior desainnya pasti keren, brandingnya top notch deh, paling bagus gitu kan, influencernya dahsyat, tapi operationalnya chaos. Pernah kan kita datang ke sebuah store tapi tiba-tiba tokonya ngantri, nggak siap gitu. Unfortunately sampai hari ini juga even brand ini juga pasti mengalami ya segala macam experience seperti itu. F&B itu is all about experience and it's a combination of people business juga. Cara orang untuk memanage supply chains, memanage menu baru, ya kan, membuat marketing yang bagus. It's a people business. Jadi kalau misalnya kalian nggak people centric, nggak customer centric, forget it. So find your purpose. Ya, find purpose. Pastikan brand kamu irreplaceable. Yes. Terus yang kedua adalah people centric. People centric. Ya, people centric itu termasuk internal centric sama customer centric. Customer centric. That's it. Yeah. Oke. Di luar masalah keuangan ya. Karena gini, dari 3 yang brand yang aku tadi sebutkan, masing-masing itu nampaknya udah mengisi slot customer model seperti apa tuh udah terisi. Starbucks terisi customer yang premium, mungkin yang mereka pengennya meeting, nongkrong di tempat gitu. Kemudian Fore affordable premium coffee, dari tampilannya, dari experience-nya, dari rasanya. Sebenarnya kalau Kenangan ini udah value for money gitu, dan semuanya bisa cater di situ. Jadi udah ada tempatnya, positioning-nya. Artinya teman-teman yang sekarang ingin membangun coffee shop juga harus paham brand positioning-nya, Matt. Iya, benar. Brand positioning dan juga aset juga. Dan dari awal dia harus tahu ini apa strength-nya dari produk atau brand itu. I'm very fortunate bekerja di brand yang loyalitas konsumen itu sangat tinggi. Jadi pasti biasa ya, namanya produk tuh tidak bisa dipisahkan dari kasus viral lah. Itu pasti ada. Dalam beberapa bulan atau seminggu ada aja kasus. Misalnya
amit-amit barista lah atau Yeah, kenapa gitu, bad review, salah paham gitu. Mas Rodi mungkin ya, misalnya pesen apa, oh ternyata saya nggak pakai gula. Sampai kenapa gue saya isi gula datengin, gitu. sampai gue pernah pesan salah satu brand, udah nyampe di rumah, ini brand langganan, salah dikasih gula, Matt. Gue datengin, bener-bener gue datengin, dan itu 2 kali di 2 toko yang berbeda, tapi brandnya sama. Oke, how do you feel? Betrayed. Kayak kan? Gue udah trust sama lu, tapi kenapa lu nggak baca catatan gue? Note-nya no sugar, hot. Yeah. Kenapa lo nggak Yeah, baca? yeah. As simple as. Berarti you take my order for granted dong. Yeah, it's part of the people centric tadi itu. Makanya F&B is a people business. And again, can you imagine kalau misalnya kekecewaannya Mas Rory tadi itu keblas, berapa banyak orang yang akan merasakan, oh kasihan juga nih, enggak deh, nggak mau beli brand ini deh, seperti itu. Nah, ketika kamu punya brand yang punya loyalitas yang tinggi dan akuisisinya itu terjadi karena word of mouth, biasanya kasus-kasus kayak gini udah otomatis banyak dibela. Nah, kita tuh puji Tuhan kita di level yang seperti itu. Jadi memang Banyak dibela oleh customermu. menurut saya ya. Jadi gini, kita tidak luput dari kesalahan ya. Pasti namanya kita nggak 100% AI by the way. Kita semua ada proses humanize ya, pakai barista. People make mistakes 1-2 kali. Tapi ketika kita terjadi itu, ya kalau kita baca di kolom komentar sebenarnya banyak sekali yang protek gitu. But I know this is not a good example. Of course itu ada room for improvement juga buat kita ya untuk bisa improve itu. Tapi what I'm glad adalah when they become loyal, your customer become loyal, they will protect you first like family. I see. Itu yang penting. Jadi itu sebagai CMO, Ya. job gue, Jadi lebih ringan ya. jadi lebih ringan. Tanpa gitu. harus bayar buzzer, orang sudah otomatis akan membela, memprotect brand kita. Iya, If we iya. can find, close connection, build a close connection dengan our customers. I think the key is just be humble ya. Okay. Sekalipun kita misalnya ada salah. Ini bukan hanya F&B ya, kasus apapun. Apa sih ketika ada operational issue misalnya, orang tuh akan demand satu. Lu minta maaf deh. Ya. Pasti itu kan. Mungkin kasus-kasus yang baru-baru ini banyak banget di internet apapun itu, orang tuh cuma nunggu satu. Vulnerability-nya dari manajemen mana? Oke. What's the improvement seperti itu sih. Oke. Mas. Ya. Aku akan geser sekarang ke sisi karir, Matt. Buat teman-teman tahu bahwa karir dari Matthew ini sudah panjang, dikarenakan kamu pernah di GoWork kalau nggak salah hampir 5 tahun. Yes, betul. Terus Co-Hive, which is 2 ini hampir mirip-mirip ya, kayak Iya. co-working space. Bener. Terus pernah di Rata juga, very startup, dan sekarang ada di Fore yang startup akhirnya bisa scale up dan sekarang udah melantai di Bursa Efek Indonesia. So, kamu udah melewati itu. Kamu udah ngebangun brand-brand ini dari nol, udah sekian brand, dan pengalamanmu sudah sekian lama gitu. So, what is your resep personal ketika kamu bekerja, kamu tanamkan di diri kamu tuh seperti apa, Matt? Ini juga inspirasi buat teman-teman Gen Z khususnya, teman-teman late millennials yang pengen belajar dari seorang profesional kayak Matthew. Technically ya Mas, my first job was waktu saya umur 10 tahun. I used to be kids radio announcer Wow. di Surabaya. Oke. Yeah, my mom was announcer. Kayaknya ibu kita sama juga ya. Iya, sama-sama penyiar radio. Yeah, she was a radio announcer and then waktu itu ada opportunity jadi kids radio announcer waktu masih kelas 6 SD and I apply and then I accepted and I used to be radio announcer dengan gaji Rp6.000 at that time gitu. It was so privilege ya for me buat dapat experience itu. Nah, tapi dengan experience seperti itu selama kuliah, selama sekolah juga, I use my own money to at least support my parents to go through college dan lain-lain gitu. Jadi memang sebenarnya ya kita bukan kesulitan keuangan, cuman ada mindset di mana kalau misalnya gue bisa cari duit, semua bisa gue lakuin dari pilihan gue. Ya, Nah, ya. itu satu sebenarnya. Nah, kerja itu sebenarnya pertama kali pindah ke Jakarta tuh pernah kerja di media juga di Femina. Itu justru awal mula yang kenapa hidup gue sulit banget ya. Itu justru di situ. Kamu merasakan itu? Sangat sulit. Jadi pertama kali waktu di Jakarta dulu, untungnya aku tuh nggak sempet nganggur ya. Jadi dulu tuh memang nggak ada kata nganggur. 26 tahun ini total ya, ketahuan umur ya ini Gak berarti. apa-apa dong. 26 tahun tuh sebenarnya jarang banget untuk nganggur gitu. Karena dari awal waktu di Surabaya pindah ke Jakarta tuh nonstop bekerja terus sampai sekarang. Betul. Bahkan di sini pertama kali pindah tanpa pekerjaan, waktu ambil koper udah dapat panggilan interview. Di langsung Femina keterima. itu? Iya, langsung keterima lusanya gitu. Jadi Wow. ya nggak bisa healing ya. Zaman dulu nggak ada healing gitu. Jadi mindsetnya adalah
believe in yourself itu udah basic pasti. Tapi ada satu spirit yang I have so many friends at that time itu nggak punya spirit yang kayak aku punya. Apa itu? Endurance. Jadi gini loh, kemampuan kita untuk mentranslate penolakan itu penting sekali. Selama waktu bekerja dulu, penolakan tuh banyak sekali mas, pasti. Penolakan tuh bukan nggak diterima kerja ya, tapi kan kadang kita kepengen, kalau ditanya dulu cita-citanya Matthew pengen jadi apa sih? Sesimpel dulu gue pernah nggak diterima jadi kasir sebuah convenience store yang besar itu. Nah, that was my dream. Aku pengen kerja di situ. Kenapa? Ternyata aku suka banget ngobrol sama orang, bantuin orang pilih barang seperti apa. Jadi ternyata dari endurance itu satu sama kemampuan kita untuk mentranslate situasi. Kadang-kadang kalau kita nggak punya tuh kita jadi jatuh loh mas. Oh, Sebenarnya. endurance ya. Endurance tuh penting sekali. Dan kadang-kadang kalau kita nggak punya endurance itu kan kita apalagi yang kita andalkan. Karena kalau misalnya kita bilang kita punya brain, banyak orang lebih pinter. Betul. Iya kan? Experience, first jobber. Banyak orang yang udah ada experience-nya sebelumnya gitu. Ya modal endurance aja. Kalau yang kamu lihat dari generasi Z sekarang, Matt, endurance-nya kayak gimana? I think there's so many ini based on my interaction ya with some of my followers atau mungkin teman-teman yang udah ketemu secara offline. Itu banyak sekali insecurities yang mereka belum lakukan, tapi mereka udah menjudge diri mereka, self-diagnose bahwa oke, gue pasti nggak bisa. Itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kadang-kadang ini kenapa aku belum dapat pekerjaan kak? Kenapa belum dapat pekerjaan? Karena pasti aku nggak akan dapat. Aku udah coba apply, siapa yang mau manggil? Then how can you get the job? Ya kan? Tips juga adalah ketika misalnya interview ya dalam dunia karir ya, orang itu user apalagi kalau udah di level manager, mereka tuh bisa membaca ini orang siap di hire apa enggak. Dari cara bicara kita menjual diri aja udah sulit. Bagaimana kita mau cari orang untuk bisa berpartner seperti itu kan? Nah kadang-kadang anak-anak muda itu suka sekali overthink sama, aduh kayaknya ini nggak bisa ekspektasinya Matthew nih misalnya, nggak bisa sesuai ekspektasi gue zaman dulu. Itu kadang-kadang just overthink aja. Nah itu agak sulit sih. Dan kadang-kadang harus keluar dari pikiran seperti itu. Harus ada environment dan support system yang tepat. Gitu. Kalau aku mungkin I agree and I will put this into context juga bahwa aku lagi proses hiring juga kebetulan untuk social media specialist. Dan ada satu kandidat yang dia fresh graduate tapi dia lulus tidak dengan tangan kosong, Matt. Pengalaman dia untuk dia magang, dia punya portofolio itu udah panjang. Jadi sekarang dia habis lulus beberapa bulan, portofolio udah panjang banget. Udah banyak kan? Udah banyak. Dan aku sebagai calon employer-nya melihatnya, wah ini harta karun. Karena baru lulus tapi pengalamannya panjang dan dia tahu apa yang akan dia lakukan ketika bergabung ke timku. Dan aku menemukan bahwa this kind of mentality itu yang dibutuhkan anak muda. Jangan lulus tangan kosong, tapi di saat kita bisa cari bekal dulu, sehingga ketika nanti kita lulus, kita seperti yang kamu bilang, sudah layak untuk dilirik bahkan di-hire oleh perusahaan besar. Benar. Itu sebenarnya terjadi sama aku sih mas, tanpa bermaksud narsistis. Jadi dulu memang I know that Jakarta itu was my mindset at that time. Bukan berarti kota lain nggak bisa growing ya. Tapi mikirnya gini, Jakarta itu banyak sekali perantauan. Orang penduduk aslinya udah berapa? So many people fight to get the job. Orang pintar banyak. Orang pintar banyak. Dan what's my USP waktu itu kan? Mau jual cerita sedih juga nggak musim gitu kan waktu itu. Koneksi nggak ada sama sekali. Like I kayak bener-bener nggak tahu siapa-siapa gitu waktu itu. Dan ya yang membantu aku waktu itu adalah my experience. Justru udah waktu itu kan belum zaman konten kayak sekarang ya. Mau latihan interview juga, aduh gimana ini? Aku harus ke toko buku. Kayak ini gini kali ya ditanyanya gitu. Dan ternyata itu nggak works on me. Just be yourself. Justru hal-hal mereka tuh bisa melihat value. Oh pernah ada organisasi ini, achievementnya ini itu jauh lebih penting dibanding sebuah selembar CV. Iya. Apa kesalahan terbesar Gen Z yang sering dilakukan ketika mereka ingin mendapatkan pekerjaan impian? There's a lot sebenarnya mas. Jadi gini, kesalahan adalah mereka tidak deep dive ke diri sendiri. Aset mereka tuh apa? Jadi kalau misalnya, jadi gini. Deep dive itu macam-macam ya outputnya ya. Aku hampir setiap hari kalau aku cek di email itu ada yang apply pekerjaan. Kadang-kadang mereka lupa tulis subjeknya. Ini di Fore. Yes. Kadang lupa tulis subjeknya. Kadang ada yang langsung kasih attachmentnya tanpa menjelaskan diri. It's so hard. Dan kadang-kadang aku tuh kasihan loh. Kadang-kadang
apa iya aku reply kasih masukan ya kayak gini. Karena gini, bagaimana dia bisa dipanggil bekerja kalau misalnya dia mau menjual diri aja, email aja no subject, Betul. and then langsung ada attachmentnya. Dan bahasanya AI kadang-kadang. This is so AI. Dan aku bukan anti AI ya, tapi I would of be course. appreciate kalau mereka tuh bisa comfortable dan cerita gitu. Ya. Aku Secara pernah tulus. cerita di podcast-podcast yang lain juga. Aku strategi hiring aku tuh justru agak berbeda dibanding mungkin manajer atau orang yang lain. So I see people based on the vibes sama apa yang kegagalan apa yang mereka sudah lampauin. Itu penting sekali gitu to me. Dan balik lagi ke Gen Z tadi, mereka itu ketika di interview, kenapa kamu bekerja? Tidak tahu jawabannya apa. Ya mungkin ya butuh keuangan pasti ya gitu kan. Tapi oke, what you bring on the table Ya. cannot, nggak bisa. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, sulit gitu. Ini aku tidak mendiskreditkan Gen Z ya. Tapi mungkin mereka juga berargumen, ya kan saya lulus, walaupun tadi aku juga sudah ngasih my experience ya. Tapi kan banyak juga yang bertanya, lah kan aku fresh graduate, aku nggak punya apa-apa untuk aku offer to the table mas. Gitu. Gimana tuh jawabnya? Mungkin join public speaking kamu ya. Gini loh, aku percaya bahwa setiap orang itu dilahirkan bukan tanpa makna ya. Setiap orang tuh pasti punya impact. Justru kita saatnya lihat ke belakang nih. Dari waktu kita SMP, SMA, atau mungkin di circle kita dan keluarga. Apa hal yang dilakukan? Kalau dari aku ya, sesimpel kayak, I interview some candidates. Dia dibilang, ini pekerjaan kamu selain kuliah waktu itu apa? Nggak ada kak, karena saya harus pulang ke rumah. Saya harus nyiapin masakan untuk keluarga. Kebetulan orang tua saya sudah tua, jadi saya masak untuk ayah dan saya merasa tuh kesenangan. That's a plus for me. Yeah, that's a Itu plus. bukan berarti dia nggak ada Nggak, value loh. betul. It's a plus. Dan itu adalah komitmen Iya. untuk keluarga, itu juga nilai plus dalam kita Bener. melamar kerja. Gitu. Bener. Dan itu by the way itu terjadi di my team. One of my team, aku pernah hire dia bukan karena CV, bukan karena dia lulusan luar negeri, tapi cara dia untuk mengeksplor pekerjaan ini menurut aku sangat niat. Oke. Gitu. Dia datang bahkan interview naik motor sendiri cewek gitu kan, berjam-jam cuman pengen tahu ini job ini apa, dan yang dia bawa ke table itu sebenarnya bukan cerita sedih atau apa pernah juara apa, vulnerability aja. Oke. Gitu. Ketika dia vulnerable, dia nyaman, dia membawa diri, biasanya dia bisa mengconquer any challenge apapun itu. Jadi kesalahan pertama atau kelemahan pertama adalah tidak punya sesuatu yang ditawarkan ke atas meja. Iya. Have nothing to bring to the table. Itu pertama. Yang kedua apa, Matt? Mungkin yang pertama tadi belum tahu untuk bisa menawarkan itu sebagai apa gitu kan. Yang kedua adalah kadang-kadang kurangnya value ya atau visi misi ya. Itu sebenarnya mirip yang pertama. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau hire kamu nanti mau jadi apa? Ya terserah kakak deh gitu. Ya gimana? Repot itu. Gitu kan, agak-agak sulit gitu kan ya kalau misalnya oke, terus nanti kamu kadang-kadang gini ya, strategi interview orang, kita itu sebagai leader harus punya ability dan kita harus melihat bahwa semua individu itu talent. Ketika kita melihat mereka tuh talent, kadang-kadang gini, Mas Roli pasti pernah ngalamin hire orang buat social media, tapi waktu ngobrol, wah kayaknya dia ini cocok untuk posisi yang ini nih. Yes. Itu kan ability kita kan. Betul. Nah, ketika kita nawarin, kita punya maksud baik nih. Aku melihat kamu ada potensi di sini. Dia nggak merasa nyaman kadang-kadang kayak, enggak kak, aku tuh spesialis. Aku maunya jadi TikTok aja. Aku nggak bisa bikin konten yang di YouTube gitu. Wow, udah membatasi ya. Anak muda tuh sekarang lebih spesialis. In my age ya, itu dulu as a marketing ya. Marketing itu harus bisa semuanya. Betul. You need to be able to handle PR, event, communication, apalagi ya. Dulu mungkin endorsement belum terlalu banyak ya. At the same time. Tapi kalau misalnya sekarang, kalau mau bikin event harus ada event spesialis. Betul. Social media aja sekarang harus dibedah, ada TikTok spesialis, Yeah. ada influencers spesialis gitu. Ini mungkin kalau aku bicara kayak gini, wah netizen, ini nggak gampang kak begini gini. Tapi to know that sebenarnya I'm so grateful waktu itu tumbuh di era yang generalis, sehingga I can do anything. Oke. Bener banget gitu. Oke. Sekarang aku pengen tanya buat mereka saat ini yang tengah bekerja. Menurut kamu, gimana caranya biar every day I get better 1%? Aku menjadi lebih baik 1% setiap hari. Caranya gimana? Oke. Ini atomic habit ya. Ya sebenarnya to get better 1% itu ya simple to make a progress.
Jadi kadang-kadang ini aku banyak sekali baca konten atau baca buku yang mirip banget untuk bagaimana how to get better every day. As simple as ya just make a different, make an improvement gitu. Misalnya kayak hari ini minum 1 gelas, besok targetnya ya udahlah 1/4 gelas, besoknya lagi 1,5 gelas. Itu kan juga udah better kan, se-basic itu. Tapi kadang-kadang orang itu kadang-kadang suka bingung kenapa mereka harus get better. Dia suka nggak punya purpose, kenapa dia harus get better sih gitu loh. Contohnya misalnya I have best friend, tanpa menyebut nama ya. I have best friend, dia agak benci banget yang namanya minum air. Dia tidak bisa mengurangi kebiasaan merokok seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya habitual merokok itu kan sudah biasa ya dari kebetulan aku tidak merokok gitu kan. Tapi untuk mengurangi itu selama kamu nggak ada purpose, it's going to be hard. Yeah. There's no point. Kayak ya the book said harus kurangin. Tapi dari diri sendiri kita nggak bisa mau ada itu. So it's hard kan. Harus datang dari dalam. Iya, harus datang dari dalam dan kadang-kadang tuh ini ya, menurut aku yang namanya self reflection itu penting sekali. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita semua orang pasti sibuk. Ya pengangguran aja sekarang, maksudnya pengangguran tuh orang yang nggak bekerja juga sibuk loh, sibuk scroll konten dan lain-lain. Bayangin kalau misalnya ya cari kerja dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita nggak ada purpose, tujuan, ini sebenarnya besok mau ngapain ya, tahun depan roadmapnya mau apa sih, manifestnya mau kayak gimana, then it's going to be hard. Oke. It's going to be hard. So, untuk menjadi lebih baik 1% setiap hari, kamu harus tahu tujuan kamu apa dulu. Iya, apa yang ingin diraih sih? Misalnya gini, aku pengen punya badan bagus kayak Mas Rory gitu misalnya. And then I need to go to gym every day. Atau bahkan sehari 2 kali, ya nggak bener juga itu ya. Tapi kadang-kadang kalau tujuannya buat apa sih? Apakah aku pengen jadi kayak punya badannya Mas Rory gitu misalnya. Ternyata kalau tujuannya cuman nggak jelas, kita bisa down. Tapi kalau ternyata I need to go to gym. Kenapa? Karena health is very important. Dan ternyata misalnya agak obesitas, aku harus ngurangin supaya kesehatannya itu bisa hidup lama sama partner. Bisa kasih impact banyak ke society. Itu tujuannya lebih jelas. So you can make every day at least 1% better. Atau misalnya ketika aku bekerja, aku pengen naik jabatan dalam waktu 3 tahun lagi. Itu kan berarti goalnya kan. So to be able to untuk 1% lebih baik setiap hari, aku ingin menunjukkan prestasiku di apa yang aku lakukan sekarang karena aku mengincar posisi itu maksimal 3 tahun dari sekarang. Bisa kayak begitu, Matt? Itu terjadi sama aku, Mas. Jadi gimana ceritanya kamu? Jadi ceritanya pada suatu hari. Jadi gini, Mas. Sebenarnya aku itu beruntung sekali karena aku mungkin orang yang tidak pernah skip satu jabatan level sekalipun. Oh ya? Dari mulai internship sampai ke puji-Tuhan direktur. Tidak pernah skip? Tidak pernah skip. Jadi aku pernah semuanya. Supervisor, eksekutif, senior supervisor, junior manager, senior manager, VP, sampai akhirnya director. Itu aku nggak pernah skip. Selama 16 tahun. Jadi kalau dibilang 16 tahun, banyak yang bilang, wah Matthew udah 16 tahun. Banyak juga yang ngebully kok kamu baru 16 tahun gitu at the same time gitu kan. Jadi sebenarnya gini, bukan masalah berapa tahun. Tapi experience apa yang bikin mungkin aku bisa kayak sekarang tuh adalah I never take anything for granted or any chance. Dan tadi balik lagi, memang sebenarnya kalau boleh jujur Mas, visi misi di posisi yang sekarang it wasn't my goal. Aku nggak pernah mau. Jadi waktu dulu tuh selalu mikir kayaknya aku better jadi manajer dulu deh waktu staff gitu. Kenapa? Karena aku merasa gini. Ini tanpa bermaksud bilang manajer yang dulu ya. Kayaknya kalau aku jadi manajer dulu, aku lebih gampang ngatur tim dengan tahu maunya apa. Aku nggak akan jadi manajer kayak si A, si B, si C. So I was so obsessed to be manager. Kenapa? Karena aku bisa membantu sistem perusahaan dan bahkan waktu itu kebetulan misalnya di sales, kayaknya aku tahu deh cara cari duit yang lebih gampang tuh seperti apa. That mindset tuh selalu ada. Jadi misalnya ketika di opportunity ini bukan yes no question, tapi opportunity apa yang harus aku capai, impact apa yang bisa aku bantu gitu. Kadang-kadang jadi posisi ini, kayaknya ini bisa ngebantu banyak sesimpel petani. Underrated vendor di daerah bisa aku ajak meet up. Tim-tim yang tadinya aku tahu potensi aku bisa promote. So that perks yang kadang-kadang aku tuju. Jadi bukan jabatan, posisinya, bukan jabatannya, tapi fungsinya. Impactnya. Impactnya karena at the end jabatan is just about time. Exactly. Ya kan, kalaupun dapat rezeki ya udah, kalaupun enggak it's okay juga. Karena kalau kita fokus ke pokoknya gue harus jadi direktur dalam 10 tahun,
one day kamu dalam 10 tahun kamu nggak jadi direktur, you will be so disappointed. Betul, You betul. will be so disappointed. Tapi menarik banget teman-teman, ini mungkin aku akan kasih konteks juga buat teman-teman. Artinya misalnya targetnya 3 tahun ke depan bukan jabatannya, tapi impact-nya. Misalnya dalam 3 tahun ke depan, aku saat ini sebagai staff biasa atau at least supervisor misalnya, aku pengen menciptakan sistem agar para petani misalnya mendapatkan akses yang lebih mudah untuk ke pasar atau untuk ke masyarakat. Misalnya kamu lagi kerja di suatu startup atau perusahaan yang mendistribusikan hasil tani mereka. Berarti impact yang aku pengen kejar dalam 3 tahun ke depan, misalnya begitu ya. Betul. Ya, fokus with the impact. Oke. Kalau aku fokusnya with the legacy ya. Legacy ya. Legacy apa yang mau kamu tinggalkan buat bumi ini. Jadi apapun langkah kita, posisi apa sekarang, make sure bahwa yang kamu lakukan itu berimpact untuk banyak orang dan society. Oke, Ya. oke. Biar kerja di Fore atau keterima kerja di Fore, suatu kandidat harus memenuhi apa syaratnya? Ini tergantung ya. Tapi for me ya, in general, satu, aku selain tadi udah ke-spill, value sama purpose itu penting sekali. Oke. Kadang gini, kalau ditanya passion, semua orang nggak comfortable ya, karena itu takes time. Ada orang yang bahkan nggak tahu sudah umur 30 passionnya apa ya? Itu banyak gitu. Atau mereka merasa mereka tahu mereka punya passion apa, ternyata bukan gitu kan. Tapi menurut aku justru nomor satu itu adalah value. Value itu pasti ada. For me, is definitely I need to hire people with a strong integrity aspects. I see. Karena tanpa integrity nggak akan bisa mencapai goal. Integrity itu kayak apa misalnya? Kejujuran, etos kerja atau apa, Matt? Integrity itu ya contohnya doing the right thing even nobody see. Seperti itu. Biasanya orang yang punya mindset integrity-nya bagus, kerjanya jauh lebih selaras. Kita sendiri sebagai leader harus tahu value kita apa. Jadi kalau misalnya kita kebetulan value aku integrity. Karena aku punya value integrity, I need to attract people with the same integrity value juga. Biasanya kalau misalnya kita tahu value kita integrity, tapi kita kerja sama orang yang value-nya jauh lebih berbeda, itu terjadi namanya crash. Ya kan? Ini masalah toleransi aja sih sebenarnya. Nah, yang nomor 2 adalah ability untuk grow ya, pasti. Yang keempat agile, yang kelima itu mungkin lebih ke can do spirit ya. Can do spirit itu penting sekali. Aku rasa ini semuanya basic, tapi terus terang ini sulit banget loh Mas buat carinya. Ada kandidat nggak buat aku? Banyak sebenarnya. Banyak ya? Enggak sih, enggak banyak. Karena aku juga mencari untuk Sulit orang kan, yang Mas? punya beberapa sifat tadi. Berarti dia punya integrity, Iya. agility, terus dia can do spirit. Can do spirit. Itu susahnya minta Susah. ampun. Iya. Karena banyak banget kandidat-kandidat atau teman-teman Gen Z, mohon maaf nih aku juga kerjasama dengan Gen Z banyak banget. Awal-awal udah langsung bangun tembok. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya susah deh. Aku kayaknya nggak cukup mampu deh gitu. Aduh aku nggak pede untuk bisa melakukannya. Can do spiritnya tuh nggak ada. Gitu kan? Betul. Terus cenderung menyalahkan. Cenderung menyalahkan dalam artian mencari kambing hitam. Gua nggak bisa karena ya iyalah pasti dia dibantu ordal. Ya iyalah dia punya privilege gitu. Padahal belum tentu yang berhasil ini punya privilege gitu. Dan pun kalau misalnya melihat mereka berhasil karena privilege, aku menekankan pada teman-teman Gen Z biasanya yang dekat sama aku kan bilang bahwa kamu harus bisa membedakan bahwa kita masing-masing punya pace lari yang berbeda-beda. Kalau misalnya mereka punya privilege pace yang lebih kencang, ya udah. Kalau misalnya kita larinya tidak sekencang mereka karena kita tidak punya privilege, ya udah. Yang penting fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Mereka lari kencang dengan punya privilege, that's beyond our control. Yang bisa kita kontrol adalah kita melakukan sebaik mungkin dengan pace kita masing-masing dan berhenti membandingkan. Betul. Itu yang aku selalu bilang sih. Iya, membanding-bandingkan apalagi dalam dunia digital kayak sekarang ya Mas, itu banyak sekali. Aku interview tuh hampir setiap hari, problemnya adalah orang selalu membanding-bandingkan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kayak, iya aku tuh misalnya ada kandidat yang dia selalu banding-bandingin perusahaan kita sama perusahaan yang lain. Belum sampai ke titik value, tapi udah langsung nanya, ini work from home nggak? Ini pulangnya bisa jam 5 nggak? Oh, serius? Ya, pulangnya jam 5 gitu. Honestly this is funny ya. Ini juga terjadi bukan kebetulan di company aku aja, tapi juga I have group yang isinya banyak managers juga kan. Itu so hard to hire people karena mereka nggak mau kerja work from office full time every day. Wah.
Bahkan sekarang mungkin karena post pandemic ya banyak sekali company-company yang sudah work from office kan. Itu jadi kendala menemukan talent karena mereka nggak mau kerja di kantor. Daya juangnya tuh kayaknya kurang banget. Justru menurut mereka kalau ditranslate kita daya toleransinya rendah kitanya. Jadi mau pakai perspektif yang mana? Wow, malah ada yang nge-blame si perusahaan ya. There's one candidate reject me because I asked him buat datang 3 kali ke kantor, itu nggak bisa. Dalam 1 minggu nggak bisa? Nggak bisa, Ampun nggak bisa. deh. Itu ada. For me, thank God rejection ya udah, Ya gitu udah. kan, biarin aja. Jadi dia selalu mengcompare, dia selalu bingung kayak mau aku sorry ya, bukan mendiskreditkan Gen Z. Tapi sebenarnya gini Mas, aku punya tips kalau itu. Sebenarnya again balik lagi ke value ya. Kuncinya tuh adalah kita harus bisa jago mengupas orang ketika interview pada pertama kali. Karena kalau enggak, kita bisa ketipu casing. Jawaban bisa dilatih. Betul. Ya kan? Apalagi kalau online, depan AI, ya kan? Kita nggak tahu tuh jawabannya seperti apa. Tapi jawaban yang nggak bisa dipalsuin adalah tanya kegagalannya apa waktu dulu. How do you handle the failure? Ya kan? What kind of weekendnya, rutinnya seperti apa? What's your daily routine? Kebanyakan kalau misalnya orang yang daily routine ya main HP, nggak ada Kak, mandi, wah susah sih. Susah sih. Ini Nggak sorry ya, bisa sih susah. gue. Satu, terus kegagalan apa? Kebetulan kegagalan saya nggak pernah gagal Kak, saya selalu berhasil, tuh bahaya loh. Waduh, Itu bahaya banget. Nah, Gen Z itu yang mampu untuk bisa mengerti mereka punya kekurangan apa, biasanya tuh berbeda. Betul. Iya, itu aku udah catet nih. Oh dia pernah gagal. Aku pernah hire orang nggak naik kelas. Dia pernah nggak naik kelas dan aku seneng karena aku sendiri pernah nggak naik kelas. And I'm fine with it gitu. Kadang-kadang memang pertanyaan yang kita ajukan sebagai perusahaan atau sebagai employer itu bukan pertanyaan as it is. Iya. Pertanyaan yang ingin mengulik atau bahkan kadang-kadang pertanyaan jebakan. Iya. Jadi teman-teman Gen Z yang sekarang lagi go through proses interview harus pinter-pinter melihat sebenarnya arti dari pertanyaan ini apa sih. Iya betul banget. Iya kan? Kita tanya itu tujuannya adalah ngetes loh. Ketika Iya. ditanya habitmu seperti apa di pagi hari. Itu sebenarnya mereka sedang dites. Kalau misalnya bangun pagi buka handphone itu bukan pertanyaan strategik. Mau tips nggak? Boleh dong. Kebetulan aku kerja di kopi kan. Of course ketika lagi interview misalnya offline, I treat them some coffee. Sesimpel setelah interview, kalau dia nggak balikin cupnya ke sampah, it's a red flag. Setuju banget. Right? Setuju banget. Ya itu kelihatan habitnya. Dan itu mentalitas banyak orang Indonesia sih. Ngerasa dorong, ngerasa semuanya nanti akan ada yang buang OB dan sebagainya. Padahal ya sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sesimpel itu. Habis ngobrol panjang, you cannot fake the chemistry. Yeah. What you bring on the table sulit. Terus nggak appreciate produknya, bahkan nggak dibuang di sampah. Itu red flag. Yeah. For me it's red flag. Yeah. Apa budaya kerja di tempatmu yang membuat orang stay? I don't know tingkat turnover-nya. Mungkin kamu bisa ceritain juga. Tapi menurut kamu budaya kerja apa yang membuat orang stay? Well, ini mungkin bias tapi mungkin aku ceritain dari perspektif my own department ya, Mas ya. I like to bring the spirit of inclusivity and learning culture. Itu penting sekali. So the inclusivity adalah my team so diverse. Ada yang S2 di US. Ada yang bahkan lulusan SMA. Ada yang mantan barista. Some of my team, 2 of my team, I hired them because dia itu barista full time-nya Fore. Satu dari Semarang, satu dari Bandung. Kamu hire untuk tim marketingmu? Untuk tim marketing. Kenapa? Karena I see the potential. And also, some of us, kita lack of the operational informasi ya. True. Jadi kadang-kadang misalnya kita bikin produk viral, tapi operation barista kan capek ya, bikinnya nih mungkin nggak sesuai. So I need the barista perspective and point of view. I hire them dan kadang-kadang mau dijulitin orang lain, I don't care. Kenapa? Kenapa harus julid? Ya karena kan loh kok standarnya bukan orang marketing sih. Bagaimana mau memasarkan produk kita kalau dia bukan orang marketing gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu inti dasar marketing itu adalah kamu ngerti konsumen maunya apa. Kamu ngerti produk ini bagusnya apa. This barista understand even more than me. Of course. Honestly ya. Betul. So sebenarnya gini loh. Aku hire mereka tuh karena aku nggak punya knowledge yang aku punya. So I need them to be next to me to support the goal. Ya. Seperti itu. Nice. Ini juga cocok banget dengan apa yang kamu tadi bilang.
customer centric. Yes. Dengan kamu meng-hire orang-orang yang selama ini bersinggungan langsung dengan customer, your marketing strategy akhirnya tidak hanya satu arah, Matt, Bener. tapi benar-benar dua arah. Dan mereka adalah jebatanmu untuk berkomunikasi Iya. dengan customermu. Karena mereka setiap hari ketemu sama customer. Iya. Dan untungnya satu lagi, mereka bukan representatif orang Jakarta. Fore ini kan ada di 48 kota. Kebayang nggak kalau timnya 100% HO di Jakarta? Kita Jakarta nggak centric tahu. banget. Jaksel banget, bahasanya jadi jaksel gitu, Iya, kan. iya, Itu iya. banyak banget brand-brand yang akhirnya terlalu jaksel dan nggak bisa resonate gitu ke banyak kota. Itu Oke. hati-hati. Oke, Ya. oke. Lo kalau misalnya ngelihat posisi Fore hari ini kayak gimana tuh? 1 triliun 2025 udah IPO dan top of mind, top 3 malahan bahkan, dan mengalahkan pemain-pemain lama dengan jumlah outlet yang sebenarnya nggak begitu banyak compared to chain yang lain. How do you see position? Ya, with the spirit of collaboration ya, Mas. Terus terang pertanyaan ini selalu ada dari pertama kali aku join di sini. Dulu how do you see Fore nih? Yang ini kayaknya you're not even in the top 10 gitu. Pertanyaan ini mau sampai IPO pun selalu akan ditanya, ya kan? Jadi intinya seperti ini. Satu hal yang secara konsisten kita lakukan adalah konsistensi di lapangan. Konsistensi untuk satu pengembangan bisnis, ekspansi, dan juga gimana caranya kita membawa narasi brand itu dengan tepat. Gitu loh. Regenerasi customer juga penting banget. Mungkin 2018 dulu yang jadi customer kita sekarang udah 8 tahun sudah berkeluarga. Tuh. Udah punya anak. Makanya kita bikin ada Fore Junior bahkan. Oh, Ada. Jadi memang dari situ aku terinspirasi. Ya itu mungkin masukan dari barista juga. Jadi kadang-kadang Kak ini kita bikin yuk Fore untuk anak-anak. Karena kayaknya orang-orang tuh pain point ketika ke toko anaknya bingung mau beli apa. That's a good insight gitu kan. Dan dari situ kita translate, kita test market, kita bisa bikin gitu. pakai bahan apa misalnya? Non coffee. Non-coffee, Non-coffee matcha gitu? Iya bisa salah satunya. UB? Bisa. Kan UB belum ada but it's a good insight. by the Tapi way. UB lagi ngetren secara dunia I dan know. orang bilang it's the next matcha loh. Baru kemarin develop. Ketahuan. Baru kemarin develop Ya, ya? let's see. Ya, cuman intinya kalau kita ngelihat Fore sekarang ini adalah yang penting untuk value-nya sekarang kita ini sulit ya. Kalau misalnya orang membanding-bandingkan kita mau jadi seperti apa, it's just matter of quantity, ya kan? Gimana caranya bikin brand ini tuh sustain? Itu mungkin lebih menarik untuk ditanggepin. Untuk membuat yang ini sustain itu adalah fokus ke, mungkin kalau dari aku sendiri cara jawabnya ke filosofi pohon pepaya. Gimana tuh? Pohon pepayanya Matthew nih. Jadi waktu SD, aku sering banget pelajaran IPA orangnya curiosity-nya tinggi nih. Coba aku buang biji pepaya ini Tumbuh ke atau kebun. enggak? Tumbuh atau enggak nih. Di buku IPA katanya kalau kamu nutupin ini pakai tanah, disiramin rutin tiap hari, dia akan tumbuh. Seminggu, 2 minggu, kelihatan tuh tunasnya. Oh ada daunnya. Aku siramin lagi, aku kasih pupuk. 4 minggu tumbuh lagi makin tinggi berbulan-bulan dan ternyata dia bisa berbuah juga. Nah, terus aja aku rawat seperti itu. Kalau ditanya ini kamu mau nanam pohon apa, dia bisa menghasilkan buah berapa? Nobody know. Itu di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mentreatment konsistensi kita untuk terus Merawat, nyiramin, iya. kasih pupuk, pencahayaannya oke. Dan by the way, itu my biggest lesson when I was a kid. Ternyata aku bisa loh menumbuhkan pohon pepaya sampai bertahun-tahun dan berbuahnya udah banyak sekali. Dari pohon pepaya itu aku pakai ke aspek hidup aku personal sampai ke pekerjaan. I believe in process. Never go for an instant thing. Artinya ibaratnya kayak menumbuhkan perusahaan ini pun kamu juga menerapkan prinsip pohon pepaya tadi. I cannot control the result, tapi this is the best I can do. Yes, I can that's the offer. least you can control. Ya, Ya kan? ya. Kamu nggak akan bisa kontrol ekspektasi orang. Kapan ini? Sama kan kayak relationship kan. Kapan nikah, kapan punya anak. Kalau company, kapan investor series A, kapan series B, kapan IPO, kapan bla bla bla, nggak akan ada habisnya. Kapan exit? Baru mau bilang ini tadi, nggak akan ada habisnya gitu kan. Jadi it's not about kapan, tapi bagaimana gitunya. Tapi kenapa kalian nggak langsung buka misalnya target tahun ini 100 outlet, tahun depan berapa? By 2030 kalian pengen 1000 outlet misalnya. Kenapa nggak melakukan itu? Kenapa cuma 350? I think we don't want to define as quantity ya. Karena bagi aku pribadi nih, ini align with the company. Bukan masalah 1, bukan masalah 1000. 1000 kalau semuanya chaotic, no point.
Satu ini yang penting kualitasnya bagus dulu. Pernah kan kebayang nggak kalau misalnya kita punya sebuah brand yang jumlah tokonya banyak tapi sepi. Betul. Tapi ternyata purpose-nya nggak jelas, main quantity aja. Sesimpel ketika kita ekspansi, kita buka misalnya di Solo deh, your hometown gitu. We need to know what kind of lifestyle are we trying to create. Ketika orang di sana, oh we want to be memorized by the students nearby. Setelah itu mereka duduk, mereka kerja, dan waktu ini weekend mereka masih bisa nongkrong lagi, mereka ketemu, dan ini deket meeting hub sama mall. Ada satu fore yang kalau aku kesana itu ghost bump. Karena salah satu fore di Kaliurang Jogja itu isinya tulisan-tulisan. Ini satu-satunya fore yang nggak aku komplain kalau banyak coretan-coretan Di tembok. Tahu nggak tulisannya apa? The word of affirmation. Karena kan tuh deket kampus kan, UGM kan. Semoga aku lulus ya. Di sini aku ngerjain skripsi. They're so beautiful. Jadi kadang-kadang kalau kita mikirin ekspansi ke Kaliurang, kenapa? Yang penting harus 2000 toko, no point. Tapi this interaction, orang-orang yang setiap hari daily basisnya ke coffee shop, it feel like home. Dan kita bikin sebuah platform atau tempat experience space, bukan cuma produk tapi juga ada space, dan itu kan jadi create memory kan. Tapi strateginya jadi kayak mirip Starbucks nggak sih, Matt? Mirip ya? Mirip. Mirip. Tempat ketiga. Tempat ketiga ya. Nah itu tadi sebenarnya experience itu macam-macam ya. Kita ngomongin experience, pesen di ojol misalnya, it's also experience. Pesen di app is also experience, ya kan? Kita ngeliat advertisementnya di billboard is also experience gitu kan. True. Kemiripan tergantung perspektif. Tergantung perspektif. Bener. Ya. Tapi yang kalian pengen ciptakan adalah yaitu untuk orang bisa experience dan mungkin punya kenangan di situ ya kan. Punya good memories ya. Punya good memories ya. Apa yang pengen lo sampaikan perbedaan fore dibandingkan dengan coffee shop atau coffee brand yang lain? I think it's very clear that we always focus di input, gimana cara kita untuk pengembangan bisnis, gimana cara kita untuk mendengarkan konsumen, karena input itu tidak bisa ditiru. Segala macam yang kita lihat sekarang, misalnya sosial media atau misalnya branding, itu adalah bentuk output yang di luar kita untuk punya kontrol bagaimana orang bisa perceive itu. Jadi yang bisa membedakan kita dari yang lain adalah pengembangan di input itu sendiri. Karena bagaimanapun produk itu bisa dimiripkan, nama bisa disamakan, tapi experience itu tidak bisa ditiru. Oke. Asetnya itu adalah organ kita sendiri. Jadi mungkin di sini sesimpel ada CMO yang lagi ngobrolin seperti ini. CMO Matthew ini cuma satu. Sebelah nggak punya Matthew. As simple as that. Jadi ya Matthew ini adalah input yang tidak bisa ditiru. Ya kan? It's not even ChatGPT have the ability to copy my ideas gitu misalnya. We like to focus in internal input untuk growingnya itu sebenarnya. Oke. Terus kalau untuk customer, what makes it different in terms of experience, Matt? Kalau untuk customer sebenarnya gini loh. Kita ini berusaha untuk membuat produk tidak dikenal. Oh oke, datang karena mungkin promosi. Buy one get one. Karena kalau misalnya ada beberapa brand yang teman-teman mainnya kayak begitu. Mainnya kan kesini aja karena buy one get one gitu. I'm not saying buy one get one is a bad thing ya. Sometimes we also do the discount. Tapi kita kepengen ini ada relate apa ya? Kenapa mereka tuh harus relate sama fore? Itu penting sekali. Jadi ketika misalnya kita one day harga kita naik atau misalnya kita nggak bisa buy one get one, mereka nggak akan ninggalin kita. Betul. Iya kan? Karena ada typical brand yang akhirnya rely on nurunin harga atau promo sehingga orang balik ke situ ya kalau ada promo aja. Kalau ada promo aja. Sebenarnya kalau nggak ada promo ya udah ditinggalin gitu. Dan itu berbahaya sih. Itu sangat berbahaya. Jadi kayak bom waktu. Once kita nggak bisa afford untuk promosi, your brand itu akan jadi lack of values. Betul. Values-nya adalah ya promotion driven. Ketika misalnya kita fokus ke brand yang promotion driven, there's no point untuk bikin long term lifetime values ya atau customer relationship ya. It's so hard. Apalagi di Indonesia ini. Siap. Yang sangat price sensitive. Betul. Sekarang kita akan masuk ke segmen rapid fire question. Aku tanya cepat, kamu jawab cepat, Matthew. Cuman along the way kita akan elaborate ya nanti ya. Oke. Viral atau customer loyal? Customer loyal, of course. Buka 100 gerai baru atau maksimalin 10 gerai yang ada? Maksimalin 10 gerai yang ada. Oke, tadi dari penjelasan kamu udah jelas ya. Diskon atau value? Value. Kenapa dan contohnya apa? Barusan kita omongin tadi kalau misalnya diskon, orang akan datang besoknya nggak akan balik lagi. Value stick in their heart. Oke. Dan itu menjadi alasan orang untuk
Betul. kembali. Iya. Data atau insting? Ini nggak bisa dua-duanya ya. Bisa kok, boleh. Ini kan Oke. bebas. Sebenarnya data. Karena data itu tidak bisa berbohong. Betul. Tapi kita butuh insting untuk bisa membaca data itu. Ya, kadang-kadang kalau misal kita ngomongin data, konsumen yang di kota ini lebih suka produk yang A gitu. Itu dari data. Tapi dari insting kita harus punya, kenapa ya kok dia lebih suka kopi hitam. Pas dicek lagi, oh ternyata stoknya emang lagi habis, makanya kesannya penjualannya nggak begitu tinggi. Nah, so we need to have the instinct. Kenapa? Atau misalnya di kota ini dia cenderung konsumsinya lebih manis. Ya. Yang ini nggak terlalu suka manis. Itu butuh insting juga dan butuh data juga. To read between the lines. Yes. Data kan the lines, Yeah. dan insting membuat kita bisa membaca di Ya, antara data-data. sebaliknya kalau insting doang itu juga sangat sulit. Kalau kita pakai insting terus, yang ada kita subjective bias. Betul. Atau betul. kalau anak sekarang ngomong jadi kayak asbun ya gitu kan. Ya. Kayak oh ya ini kayaknya pasti ini itu akan sangat sulit sekali. Nggak ada basisnya ya. Nggak ada basisnya gitu. Kopi enak atau tempat enak, Matt? Kopi enak. Kopi enak. Kenapa? Pernah nggak mau datang ke tempat tapi kopinya nggak enak? Pernah sih. Kenapa? Iya, tempat enak, kopi nggak enak kayaknya. Ya itu brand itu. Iya, jadi gini ya, kalau kita ngelihat secara revenue ya overall, kalau produknya enak itu kan bisa source-nya kan ada banyak ya. Pasti kan ada dari online, ada yang mungkin dari teman-teman ojol dan lain-lain seperti itu. Dan produk enak is a free investment for you to bring the word of mouth. Kalau misalnya tempat enak, yes they can bring crowd buat viral TikTok, OOTD, Sekali, dua kali, iya. ulang, ya kan? Ternyata sebelah bangun lebih keren lagi, than how. Iya. Iya kan? Dan orang nggak take away. Iya, bener kan. JMV nggak make it Nggak gitu kan. naik. Iya, nggak naik. Mudah-mudahan bukan curhat ya. Oke. Menurut kamu menu banyak atau fokus sedikit tapi kuat? Kalau aku ya, fokus sedikit tapi kuat. Oke. Ini By the way, pengennya. ya. By the way ada menu baru ya, donat. Nanti aku kirimin mas. Siap. Ikutin tren atau bikin tren? Bikin tren. Bikin tren. Iya. Kenapa itu? Gimana caranya? Sebenarnya gini, kalau mau ngikutin tren nggak ada salahnya juga ya dengan mengikuti tren. Tapi kadang-kadang hati-hati ketika kita mengikuti tren. Kita nggak tahu tren itu tujuannya dibuat dari sebelah tuh untuk apa. Dan kadang-kadang misalnya mereka bikin tren barista challenge misalnya viral di TikTok. Dan kadang-kadang kita ngikutin tren barista challenge juga viral di TikTok. Tapi ternyata tuh nggak sesuai branding kita. Akhirnya is a trap for us gitu kan. Bikin tren itu lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa nyebarin edukasi. Kita bisa kasih value kemanapun siapapun tanpa harus jadi arogan. Oke. So it's a goal when you do the marketing. Penting sekali kalau kita tuh bisa create trend lah. Oke. Ini juga sesuai prinsip yang lo tadi bilang, being humble. As a brand, Yeah. you have to be humble. We have to, we're all Ya. Oke. humble in our own way ya mas. Tapi Humble in our own way ya. Tapi kadang-kadang orang Indonesia humble untuk flexing, bro. oh gitu. Iya. Ya kayaknya gue paham lagi. Iya kan ada yang di pesawat jet pribadi tapi ngomong soal humility, soal being humble tapi lagi di jet pribadi gitu. Anyway. Oke. Marketing mahal atau produk yang jualan sendiri? Karena kita lihat banyak brand yang dia investasi di KOL, investasi di flexing dan seolah-olah sangat cepat perkembangannya. Aku melihat ini marketing mahal atau sebenarnya kita create produk yang dia bisa jalan sendiri tanpa kita push sebegitunya. Iya. Ini sebenarnya kombinasi ya. It's okay kalau misalnya it takes a lot of times and miracle untuk bisa produk tuh bisa jalan sendirinya tanpa adanya word of mouth. Word of mouth itu sesimpel misalnya, Mas Rory tadi kayaknya aku habis makan nasi padang di depan tuh enak banget. Itu word of mouth. Tapi I'm not the typical grande influencers. Tapi kan seperti ini butuh waktu, ya kan? It's okay when you have good product. Itu di-trigger lewat mungkin campaign influencers. Tapi bukan masalah campaign influencers yang masif atau produk yang humble atau mungkin bisa memarketingkan itu sendiri. Tapi bagaimana narasi yang kita kasih itu. Jadi kadang-kadang banyak sekali ya kalau kita ngeliat influencers top 5 coffee kekinian di Jaksel enak buat WFC. Nah itu udah biasanya ya kalau cuman mau di-define enak buat WFC ya ngapain gitu kan. Kenapa orang harus ngomongin itu? Nggak mungkin dong kayak kamu harus kerja di sini, ini enak banget buat WFC. Ya mendingan sewa coworking space.
Ya kan kalau kayak begitu. Nah, jadi sebenarnya produk yang enak itu harus bisa jadi aset, tapi harus didukung dengan strategi word of mouth yang bagus itu juga. Oke. Iya. Matt, kita sudah sampai di segmen terakhir. Aku pengen tanya, sebagai leader, kesalahan apa yang dulu kamu lakukan dan sekarang kamu nggak mau lakukan lagi? Terus terang ya, kesalahan yang dulu aku sering lakukan dan aku baru sadar mungkin itu kurang tepat adalah never expect people to be changed, because if they don't want to be changed, there's no point. Jangan expect orang untuk berubah karena tidak menjamin seseorang itu akan berubah ya. Ya, kadang kita selalu sebagai leader itu ada yang namanya ownership ya, ada yang namanya sense of mentoring juga. Tapi kadang-kadang kita jangan jadi kayak groomernya tim banget. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau memang tim nggak siap atau nggak mau dirubah, lu jangan merubah. Itu akan buang-buang waktu. Apa yang harus dilakukan kalau orang ini nggak mau berubah, Matt? Sesimpel say bye. Let go aja. Let go aja. Karena gini loh, itu bukan di kontrol kita. Ketika kita misalnya berusaha, oke, I have good ambition ke si A, I have good intention. Ini yang namanya intention sama perception itu nggak align. We have good intention, they have very bad perceptions kan dari apapun yang kita omongin. I face so many rejection ketika ada 101 sama tim yang tadinya aku punya maksud baik untuk pengembangan karir, tapi harus dibalas dengan kekecewaan. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Sesimpel yang kok Kamet tuh nggak melihat value yang aku coba lakukan seperti ini, penundaan promosi misalnya. Sesimpel penundaan promosi. Promosi ditunda tuh bukan berarti kita jahat atau memotong rezeki orang. Karena ketika dia dipromosi, dia di level yang lebih tinggi, tugasnya akan lebih besar dan akan ketemu orang-orang yang di level dia tuh mungkin belum bisa untuk mampu take care. Kan ketika kita naik sebuah jabatan, itu kan bukan soal bigger salary, it's just ganti status di LinkedIn, bukan seperti itu. Nggak kayak gitu. There is a little of political, mau nggak mau, ya kan? Karena you will have a peer, ya kan? And this peer also doing some political. Kamu harus punya skill itu. Betul. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, influence ke tim juga gitu. Yang keempat adalah ya aspirasi sendiri. Bagaimana kamu mau growing. Kadang tuh sulit, nggak siap. Tapi jadinya persepsinya jadi negatif. Dan it's hard. Padahal aku taruh ke development program. Tapi development program ini disalahartikan sama hal yang lain gitu misalnya. Jadi sebagai leader jangan berharap tim kita akan berubah kalau dia sendiri nggak mau berubah ya. Iya, itu di luar kontrol kita. Oke. And it's not about you. Kadang-kadang some leaders itu always blame themselves gitu. Wah, gue sebagai leader kayak gue kurang deh, anak gue resign lagi gimana. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Iya, insecure. Aku juga Jadi kadang-kadang insecure. mengalami insecurity. Gitu ya. Iya. Kalau tim aku resign atau Sometimes it's not about you, Mas. pergantian. Sometimes it's not about you. Kadang memang ya mungkin dia harus melalui ini untuk explore hal yang baru gitu. So it's fine. Ya. Aku malah dapat penguatan dari bisnis partnerku. Kebetulan aku punya brand sleep project yang spray dan Yes. alat kebutuhan tidur itu. Ya dia bilang bahwa Kak, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kalau misalnya mereka mau resign, ya udah resign aja. Go. Iya. The idea of attachment itu seharusnya seorang leader harus udah bisa melepaskan itu pelan-pelan gitu. Karena I like it. iya, attachment itu nggak ada. Iya. Dan nggak ada yang bisa kita kontrol. Yang kita kontrol adalah bekerja sebaik-baiknya, jadi leader seefisien dan sebaik-baiknya in our own version. Tapi ketika orang memutuskan untuk keluar, orang untuk pergi, let them. Itu attachment. Benar. Iya. Iya. Mel Robbins. Ya. I read that book also. Kamu juga baca ya? Yes. Aku juga suka banget. Sederhana tapi sangat applicable. Ya. Kalau lo lihat ke belakang, this is my last question. Yeah. Apa keputusan berat dan besar di masa lalu yang lo tuh hari ini syukuri banget lo udah mengambil keputusan itu, Matt? Memutuskan untuk meninggalkan semua privilege yang sempat aku raih waktu masih remaja. So I move to Jakarta karena waktu itu sebenarnya saya nggak bilang kota asli itu kurang ini ya promising ya. It's super promising. I have good connection, family background ya kan, opportunity, work experience, kampus oke, network yang terutama. Tapi ini nggak sesuai value dan ada satu mimpi yang harus dikejar dan unfortunately harus bisa didapatnya tuh di sini di Jakarta waktu itu. And I need to let everything. Let everything dan sudah tahu konsekuensinya kalau misalnya ini ditinggalkan, ini pasti ya udah belum tentu bisa berhasil di Jakarta. Ya. Tapi
as you said ya in many podcast, bagaimana kalau ternyata berhasil? Ya kan? I know that some people itu agak sulit buat experience itu ya. Betul, betul. My habit adalah again dari dulu adalah manifesting. So manifesting itu penting. I have put everything in my wall, ya di kamar, di mobil, di mana-mana itu ditaruh. In 2 years aku harus bisa di sini. This year aku harus diundang Mas Rory podcast gitu misalnya. Itu part of manifesting seperti itu, dan meninggalkan segala sesuatu yang attachment ya. Itu termasuk attachment dong tadi. Itu adalah hal yang terbaik yang aku lakukan. Meskipun aku nggak dapat opportunity satu, mungkin S2 di luar negeri, nggak bisa karena I choose work over the scholarship waktu itu misalnya. Aku harus berpisah sama teman dekat yang bertahun-tahun aku udah bangun networknya dan opportunity, dan memilih di sini jadi gembel. Awal-awal di Jakarta itu ini bukan Cinderella story ya. That gembel perspektif itu real. Sama kok. Sama juga ya? Sama juga. Aku Masa? pindah 2010 jadi reporter. Pada waktu itu 2010 gajiku 2.500.000 waktu itu. Gedean aku 1 juta untung. Gedean kamu 1 juta ya kan? Gembel banget. Gitu ya? Kemana-mana naik angkot. Dulu tahun 2010 belum ada Gojek. Belum Gak ada, dulu Grab. gak ada. Kemana-mana Belum tuh naik Grab. angkot sama naik busway. Dan Metro Mini tanya orang. Terus dulu aku ganti angkot bis ke angkot itu di Grogol. Capek liputan, terus habis itu makan mie ayam dulu, habis itu baru naik Kopaja warna merah, terus balik ke kos. Itu tiap hari kayak begitu. I've been there. Iya. My first job interview tuh sama kayak gitu. Dan kadang-kadang akhir bulan habis kan, kita cuman punya tinggal uang 1.000 atau 2.000, padahal kalau makan di warung di bawah 5.000 biasanya, ya udah 2.000 ini cukupnya untuk apa? Untuk pecel sama tempe. Ya udah kita makan aja gitu. Kayak gitu, bener. Iya, benar. Aku juga dulu mengalami itu semuanya, bahkan penurunan income sebenarnya. Karena dulu waktu di kota asli, I have so many side hustle. I can earn even 3 times lah gitu. Tapi di sini ya aku tahu ini penurunan untuk sebuah kebesaran yang nanti akan aku capai. Mundur dulu untuk melangkah lebih jauh ya. Bener, dan I thought it's hard, but maintaining it's even harder. Jadi setelah tahun pertama berat. I know, itu udah expected. Tahun ketiga tuh kan kadang-kadang should I come back? Ini kayaknya nggak bener deh. Ini kayaknya udah ngapain sih gitu. Itu berat sekali. Dan melampaui fase itu butuh endurance. Itu tadi. Balik lagi pertama tadi ya. Bener. Endurance. Tapi menarik banget sih bahwa ini di sini aku juga belajar bahwa memang merantau tidak harus ke Jakarta, tapi mungkin ke daerah lain yang kita keluar dari zona nyaman kita, itu yang membentuk kita. Betul. Dan tadi seperti yang kamu bilang juga sih, jangan berpikir gimana kalau gagal ya. Tapi coba deh berpikir, gimana kalau misalnya berhasil. Dan kalau kita merantau, nggak ada pilihan berhasil atau gagal. Pilihannya berhasil atau sangat berhasil. Iya, benar. Prinsipnya harus itu sih. I like that mindset. Berhasil perspektifnya atau oke sangat banget. berhasil. Antara berhasil atau sangat berhasil gitu. Which is itu. Berarti kita mudah-mudahan sangat berhasil ya Mas. Sangat berhasil mudah-mudahan. Ya kan? Walaupun ada keraguan, is this the right thing? Maju terus aja sih. Maju terus aja, we'll never know. Kita nggak pernah tahu nanti mungkin tahun depan mau seperti apa. Mau itu kita cek sesimpel saldo. Kalaupun saldo nggak bisa entertaining kita, mungkin koneksi, network, achievement kecil. Rayakanlah kemenangan-kemenangan kecil itu dan biasakan bersyukur dan not take everything for granted. It's a habit. Ini setengah curcol anak perantau. Dia perantau, gue juga perantau. Sama ya. Matthew, thank you banget buat inspirasinya. So sukses much, terus buat your career di Forest sebagai buat CMO. room for improvement. Thank you you banget sudah diundang dan aku happy banget diundang di sini. Thank you. Moga bermanfaat obrolan ini dan menjadikan kita 1% lebih baik setiap hari. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye.